Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Ebenezer Family. Pagi ini Tuhan izinkan kita boleh ada di dalam pertolongannya. Sekali lagi, kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah doa pagi kita ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sungguh luar biasa memberkati kami. Pagi ini kami ada oleh karena pertolongan-Mu. Kami akan terus ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kami. Berkati ibadah kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap kami yang ada saat ini. Tuhan memberkati kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Selalu ku ingat, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu. Amin. Hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di panjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan.
hidup kami, dan membawa kami untuk kami terus dekat, kenal terus denganmu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Dalam keadaan apapun kami terus mau mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Syukur, terima kasih. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwamu. Hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta
segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan, bab Kau layak terima pujian, bab Kau layak terima pujian, bab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Bab Kau layak terima pujian, bab Kau layak terima pujian, bab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, bab Kau layak, haleluya, terima pujian, bab Kau layak terima pujian, bab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, bab Kau layak terima pujian, bab Kau layak terima pujian, bab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, Juru Selamat kami, Raja kami, junjungan kami, agungkan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan. Tuhan yang luar biasa, yang ada bersama-sama dengan kami, hadir di tengah-tengah kami, yang selalu mengalirkan kekuatan baru, energi baru di dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami yang saat ini ada dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Yang saat ini sedang menghadapi pergumulan di dalam masalah ekonomi, Tuhan tolong campur tangan. Di dalam masalah kehidupan kasih, dalam keluarga, Tuhan tolong. Kami saat ini buka hati kami,
Alirkan kuasa-Mu, alirkan sungai-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu dipuaskan. Haleluya. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Oh, sungai dari Allah, oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Rialah patah kasih karena maraya lamu. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Haleluya. Pengharapan kami ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan mempersiapkan hamba-Mu Pendeta Dwi Indarto untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dan Tuhan, urapan-Mu atas kehidupan kami semuanya yang saat ini rindu dijamah, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama di dalam ibadah doa pagi kita bersama-sama. Sekalipun ibadah doa pagi saat ini kita lakukan secara online, tetapi sekali lagi itu tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk tetap terus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Sebagaimana yang menjadi jadwal pembacaan Alkitab WBDA kita yang jatuh pada hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya bahwa kisah ini bukanlah kisah yang asing bagi kita, dan kita semua pasti pernah merenungkan firman Tuhan di dalam bagian ini. Tetapi pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama dari apa yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai yang ke-42. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, dua saudara yang mempunyai kecenderungan yang berbeda. Inilah gambaran dalam peristiwa pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke rumah Marta dan Maria. Di dalam firman Tuhan diceritakan bahwa pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah Marta, Marta begitu antusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sehingga sebagai tuan rumah yang baik, dia berusaha melakukan sesuatu apa yang dapat dia berikan untuk menjamu kedatangan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, di sisi yang lain, firman Tuhan mencatat saudaranya yang bernama Maria melakukan hal yang berbeda yang dilakukan oleh Marta. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah mereka, yang Maria lakukan adalah bahwa dia duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, rupanya apa yang dilakukan oleh Maria mengundang sebuah protes dari saudaranya Marta. Sebab kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi barusan sudah kita baca, sementara Marta menyibukkan diri, menyiapkan segala sesuatu apa yang dapat dia berikan kepada Tuhan. Dan ketika dia melihat saudaranya Maria justru duduk dekat di kaki Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia mengeluh kepada Tuhan, yang intinya dia meminta kepada Tuhan supaya membujuk saudaranya yang bernama Maria untuk membantu dia mungkin mempersiapkan apa yang bisa diberikan kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, dalam hati mungkin Marta berkata, dengan aku melakukan hal ini, Tuhan pasti akan membujuk saudaraku supaya mau membantu aku. Tetapi sebuah jawaban yang mungkin mencengangkan bagi Marta saat itu. Sebab bukan jawaban, ya aku akan meminta saudaramu Maria mau membantumu. Bukan jawaban yang demikian. Tetapi firman Tuhan justru menulis demikian, bahwa ketika Marta menyuruh Tuhan Yesus untuk berkata kepada saudaranya Maria supaya membantu dia, Tuhan katakan demikian, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, dari apa yang tertulis di dalam Injil Lukas ini, maka sesungguhnya kita melihat inilah gambaran daripada anak-anak Tuhan yang seringkali terjadi. Kisah Maria dan Marta menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang begitu sibuk melakukan sesuatu buat Tuhan, tetapi tidak ada waktu untuk mereka bersekutu bersama dengan Tuhan. Namun demikian, ada juga
anak-anak Tuhan yang sibuk melakukan sesuatu kepada Tuhan, dan mereka mengingat waktu-waktu khusus mereka bersama dengan Tuhan. Nah, tanpa bermaksud menghilangkan nilai penting dari sebuah tindakan yang dilakukan untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita tahu bersama, seperti contohnya Bapak Ibu, dalam hal ini adalah melayani. Ya. Saya sangat setuju bahwa pelayanan itu adalah hal yang penting. Sebab apa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Namun yang seringkali terjadi adalah bahwa karena begitu sibuknya seseorang melayani, melakukan ini itu untuk Tuhan, pada akhirnya karena saking sibuknya sampai lupa melakukan bagian yang terpenting seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus, ketika kita menjumpai apa yang dialami oleh Marta, ketika dia menyibukkan diri dengan banyak perkara yang dia lakukan, pada akhirnya dia merasa lelah, dia merasa capek, dan akhirnya dia protes kepada Tuhan. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena apa? Marta melakukannya seorang diri tanpa terlebih dahulu duduk di dekat kaki Tuhan. Seharusnya yang dia lakukan adalah sama seperti apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan. Baru setelah itu dia melakukan segala aktivitas apa yang dia bisa lakukan untuk mempersembahkan ataupun memberikan sesuatu bagi Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Nah, dari hal ini kita melihat Bapak Ibu ya, bahwa ketika seseorang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, maka pada akhirnya ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu, maka apa yang dia lakukan itu tidak akan membuat dia merasa lelah, tidak akan membuat dia merasa gagal di dalam melakukan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, kita tahu bersama bahwa keterlibatan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita dengan apa yang akan kita lakukan itu menjadi sebuah bagian yang terpenting yang seharusnya terus kita ingat di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 15, di dalam ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, sekali lagi penting dalam kehidupan ini untuk senantiasa kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya di dalam kehidupan kita adalah, di saat kapankah kita ini sedang melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan sesuatu buat Tuhan, kita tidak menjadi lelah dan kita tidak melakukan sesuatu tanpa sebuah tujuan. Nah, yang pertama, di saat kapankah kita melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Yang pertama adalah ketika kita menempatkan persekutuan kita dengan Tuhan sebagai hal utama sebelum kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini?
Masihkah kita memiliki jam-jam doa pribadi dengan Tuhan? Masihkah kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan? Masihkah kita memiliki satu kedekatan hidup kita dengan Tuhan? Hari-hari ini, kalau kita melihat situasi ataupun kondisi dunia yang kita hadapi, jelas kita berhadapan dengan satu situasi, satu keadaan dunia yang tidak mudah. Satu situasi yang dapat kapan saja membuat kita merasa takut, merasa khawatir, merasa gelisah, dan merasa cemas. Nah, di saat seperti ini, hal apakah yang sesungguhnya kita butuhkan di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, menghadapi hari-hari yang tidak mudah yang hari-hari ini sedang kita hadapi, tidak ada cara lain yang dapat memampukan kita melewati masa-masa seperti ini kecuali dengan banyak meluangkan waktu untuk berdoa. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena ketika kita banyak meluangkan waktu untuk berdoa, disitulah sebenarnya kita sedang menyadari dalam hidup ini bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Tanpa Tuhan, kita tidak sanggup menghadapi semua apa yang terjadi hari-hari ini. Nah, berbicara tentang doa, ada satu ungkapan ataupun satu ayat yang sangat luar biasa yang menjadi dorongan bagi kita bersama-sama. Apa yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 6 sampai yang ke-7. Mazmur 32 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Satu hal yang sangat luar biasa, apa yang dirasakan oleh Daud, sekali lagi ketika dia menjadikan doa itu sebagai bagian yang terus-menerus dia lakukan kepada Tuhan. Sehingga dia pun juga mendorong supaya apa, Bapak Ibu? Setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Itu menandakan bahwa sekali lagi kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan manfaat doa yang dirasakan oleh Daud pada saat itu, dia katakan, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Dengan berdoa, maka dia melihat bagaimana Tuhan menjadi tempat persembunyian bagi dia. Dengan berdoa, bagaimana Tuhan menjaga hidupnya. Dengan berdoa, bagaimana Tuhan menyertai hidup dia. Makanya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, sebagaimana yang tadi sudah saya katakan, menghadapi masa-masa seperti ini, ya, tidak ada cara lain kecuali kita terus berdoa kepada Tuhan. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam Dia ada perlindungan di dalam hidup kita. Di dalam Dia ada sorak kemenangan yang Dia nyatakan di dalam hidup kita. Di dalam Dia ada berkat besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sekali lagi awali hari-hari hidup yang kita lalui dengan terlebih dahulu kita memberikan waktu untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Di saat itulah sesungguhnya kita sedang menjadi pribadi yang senantiasa melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Nah, selain menempatkan persekutuan kita dengan Tuhan sebagai hal utama, yang kedua, di saat kapankah
kita sedang melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Yang kedua adalah ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, berjalan di dalam tuntunan Tuhan itu berarti kita menyediakan diri kita untuk dipimpin ataupun dituntun oleh Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, ya, tuntunan seperti apakah ya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita? Tuntunan seperti apakah yang seharusnya harus aku ikuti di dalam hidupku? Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, tuntunan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita lewat firman-Nya yang telah diberikan kepada kita. Nah, di dalam bagian lain firman Tuhan WPDA kita hari ini, ada sebuah pesan penting yang disampaikan kepada bangsa Israel. Dan pesan ini berbunyi demikian di dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 16 sampai 19. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Lakukanlah semuanya itu dengan setia. Bentuk tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita dinyatakan lewat firman-Nya. Dan Tuhan mau terhadap setiap perintah-Nya, setiap kita supaya mengikutinya. Nah, ketika kita mengikuti firman Tuhan, ketika kita mengikuti firman Tuhan, bukan hanya mengikuti tetapi melakukannya juga di dalam hidup kita, sebenarnya disitulah kita sedang mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini bagaimana dengan perenungan kita terhadap firman Tuhan? Masihkah kesukaan membaca firman Tuhan itu ada di dalam hati kita? Masihkah merenungkan firman Tuhan itu ada di dalam hati kita? Masihkah kerinduan untuk belajar lebih dalam lagi mendalami firman Tuhan itu ada di dalam hati kita? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, firman Tuhan menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi sebuah jalan untuk membawa kita untuk mengerti jalan kehidupan benar seperti apakah yang seharusnya dilalui oleh manusia. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan perintahkan kepada umat-Nya untuk melakukan setiap ketetapan dan peraturan yang telah Dia tentukan, untuk dilakukan dengan penuh kesetiaan. Sebab ketika seseorang melakukan firman Tuhan, ketika seseorang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka disitulah sesungguhnya seseorang sedang dibawa untuk berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran yang akan membawa keuntungan bagi orang yang melakukannya. Saya sangat suka dengan apa yang dinyatakan oleh Mazmur sendiri.
dengan firman yang telah dinyatakan Tuhan. Nah, pemazmur pernah katakan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, ya, terang bagi jalanku. Di saat dia tidak tahu jalan kebenaran seperti apakah yang harus dia lalui, tapi ketika firman itu datang kepada dia, dia menemukan sebuah jalan tuntunan hidup yang benar dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dalam kasih Kristus, mari kita jadikan firman Tuhan sebagai tuntunan utama di dalam hidup kita. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai penunjuk arah hidup kita. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai pengontrol hidup kita. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai firman yang akan senantiasa terus memimpin hidup kita. Dengan demikian, hidup kita akan dituntun kepada jalan-jalan kebenaran yang akan membawa kita kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini terus menolong hidup kita. Saya menyadari bahwa hari-hari ini sekali lagi kita berhadapan dengan satu keadaan, satu situasi yang tidak mudah. Banyak berita-berita yang kita dengar hari-hari ini yang sepertinya menggoncang hati umat manusia. Banyak kabar-kabar yang dapat saja membuat orang menjadi gelisah dan takut. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita menjadikan doa sebagai bagian yang terus-menerus kita lakukan, dan ketika kebenaran firman itu terus memimpin hidup kita, disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Disitulah pada akhirnya kita akan dimampukan menghadapi semua realita dunia yang menakutkan hari-hari ini. Sebab di dalam Tuhan ada perlindungan, ada penyertaan, ada tuntunan yang akan membawa kita untuk melewati semua apa yang kita hadapi. Dan bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan demi kemenangan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini akan terus mendorong kita bersama-sama. Sekali lagi, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan keterlibatan Tuhan begitu penting di dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan jam-jam doa kita. Hari-hari ini doa itu harus semakin kita tingkatkan. Dan yang kedua, terus jadikan firman sebagai satu-satunya pemimpin hidup kita. Ketika firman Tuhan itu terus-menerus menguasai hati kita dan yang memimpin hidup kita, maka kita akan bersenantiasa terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Pendeta Yono yang akan memimpin kita di dalam doa, sekaligus akan menutup ibadah doa pagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan. Tuhan baik. Ebenezer Family saat ini mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Saudara percaya yang diberkati, mari angkat tangan saudara sekalian. Percaya bahwa tangan Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saudara-saudara, angkat tanganmu dan percaya
sepanjang hari ini. Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, sekali lagi, kalau engkau yakin bahwa hari ini Tuhan pegang tanganmu, nyanyikan pujian ini dengan iman dan angkat tanganmu sambil berseru, terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk gereja Sidang Jemaat Allah. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Oh muliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk gembala sidang, wakil gembala sidang kami. Kami berdoa untuk majelis gereja, dan kami berdoa untuk pastoral. Kami serahkan semuanya di dalam lindungan kasih Tuhan. Tuhan, muliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Angkat tangan-Mu dan siaplah terima berkat daripada Tuhan. Tangkap dan terima berkat Tuhan pada saat ini. Percayalah, Tuhan selalu melindungi engkau. Tuhan Yesus memberikan damai, sejahtera, sukacita di dalam kehidupanmu, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jadilah berkat buat orang lain, dan Tuhan memberkati engkau. Percaya, Tuhan dipermuliakan hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidupmu. Selamat pagi. Shalom.